Hmm, ada ada yang lebih biasanya ilmunya yang lebih tinggi tuh kalau dari senior PR aku Iya, adalah ya. answer a question with a question. Wah, keren, Ya keren. kan? Answer question with With a question, ya question. kan? Jadi kamu Yes. tanya lagi Heeh. seberapa pengaruh memangnya Iya. impact tersebut ke komunitas atau Hmm. ke ibu atau Hmm. bapak. Di situ kamu mikir. Guys, kita sering banget dengar kata namanya public speaking. Nah, berarti itu adalah bagaimana kita berbicara, kemudian juga mengatur pesan, menyampaikan pesan, meyakinkan pesan. Tapi tahu nggak apa artinya dari public relations? Nah, saya kayaknya nggak tahu artinya. Makanya gue akan hadirkan, yaitu adalah sahabat lama gue ini. Ini kalau bukan gara-gara acara ini, dia kayaknya nggak pernah kita nongol-nongol lagi nih gitu ya. Kita tepuk tangan untuk Kak Fetty Fadila. Yeay. Selamat datang di Speak 360. Ini muter karena Oh gitu apa? ya. Gini. Tantangan, Oke. opportunity, semuanya hadir di 8 mata penjuru angin All ya. aspects ya. Sorry? All aspects. All aspects, betul. All directions, semua mata Luar biasa. apa namanya? Mata penjuru angin dan mata pencaharian. We never know kan. Hari ini kita kerja di sini, besok tiba-tiba kita kerja, Kang. Gue udah kerja di Swiss, gue pindah nih. Misalnya apapun, you never know ya. Amin dulu ya. Amin, amin. Guys, public relations itu adalah bidang yang lama banget digeluti oleh Kak Fetty ini. Jadi gue udah lama, udah kenal, udah lebih dari menuju 20 tahun kali. Bener, ya. menuju Awal 20 gue karir tahun. 20 tahun. Jadi udah temenan lama banget sama dia, udah tahu kita nonton bareng apa segala macem lah. Berdua loh itu. Sama Mpo juga loh. Sama Mpo juga, iya bener Mpo, gitu loh. hai. Mpo juga, nanti gue akan undang Mpo juga Iya. ya guys. Jadi kita ini udah kayak keluarga besar. Ini dia bekerja ini di sebuah satu perusahaan dairies gitu ya. Apa tuh namanya? Susu ya? Susu lah ya, perusahaan susu yang ada di Jakarta ini ya. Nah, dia ini adalah manajer apa namanya bahasanya? Corporate communication. Corporate communication. Nah, belakangnya apa? Corporate communication manager. Nah, itu dia harus benar juga. Dan by the way katanya dapat update bahwa dia adalah apa? PR of the Year for Media Relations Wow. from Marketing Mix and SWA. Terima kasih. Wow, ya, 2025. Wow. Twice in a row 2023 juga. Twice in a row. Wow. Gokil sih ini. Jadi kayaknya sih mending lu take over, gue akan minum aja deh. Gimana? Jangan. Oke guys, jadi ini adalah dua hal yang berbeda, public speaking dan juga public relation. Tapi one thing yang pasti adalah apa? Ada irisannya dari keduanya, yaitu adalah apa? Public relation juga membutuhkan yang namanya kemampuan public speaking. Bukan begitu Ibu Manager? Benar. Nah oke, coba share dulu tuh what you do on your day-to-day activity. Oke. Sedikit backgrounder mungkin ya, Kang. Aku tuh jadi beruntung sekali memang keluar dari waktu ngambil bachelor tuh memang PR. Oke. Jadi terus kan nggak banyak orang yang punya keberuntungan sejalan sesuai dengan jurusan terus bekerja di profesi yang sama gitu. Betul. Kamu dulu apa? Teknik ya? Engineer, arsitek saya, Bu ya. Sekarang jadi public speaker. Benar. Jadi aku tuh beruntung banget. Jadi dari teori akhirnya bisa diaplikasikan ke profesi. Keren. Jadi, benar, prakteknya tuh udah langsung gitu. Tapi memang muter-muter dulu tuh kayak 360 dari berbagai bidang, mulai advertising, kemudian media juga gitu. Sampai aku pernah jualan exhibition tuh pameran gitu. Jadi itu karena outdoor kayak gitu kan, indoor, so many things. Yang aku ngeliat kayaknya memang ilmu itu ngeliat kita ngambil ilmu tuh dari 360 justru. Ketika aku punya kemampuan dan punya pengalaman di berbagai macam bidang, di situ aku menarik sedikit banyak ilmu-ilmu yang akhirnya aku gunakan di masa sekarang ini terutama betul, ya. Terus itu kalau day to day basicnya sih adalah lebih ke media relations. Terus kalau media relation apa sih Kak? Jelasin. Media relations. Jadi kan PR itu sebetulnya kalau nggak harus ke AI atau Copilot ya, tapi kalau ejawantah bahasa Indonesia itu adalah hubungan masyarakat.
Hubungan masyarakat, oke. Ya kan, itu Humas, public public relations, relations, hubungan oke. masyarakat. Jadi Siap. bagaimana siapapun yang kita wakili, mau diri kita, mau perusahaan kita, itu bagaimana kita bisa membina hubungan yang baik dengan masyarakat melalui komunikasi. Oke, jadi ada corporate, ada umum atau masyarakat, Anda di tengahnya Iya, gitu ya. betul. Menjembatani, mewakili dari perusahaan Benar, ya. benar. Oke, berarti ini got to do with your communication. Communication itu ada yang namanya non-verbal sama verbal. Benar. Kalau non-verbal itu mungkin ada iklan, ada jingle, ada apapun itulah yang di luar omongan. Yang satu lagi adalah verbal, alias cara berbicara. Benar. Kita bahas fokus yang verbal dulu. Oke. Nah ya, oke. Berarti kalau sekarang handle dan mewakili corporate berarti bertanggung jawab juga untuk taruhlah misalnya ada tadi apa istilahnya stakeholder ya, Ya. bos-bos gitulah Benar. kasarnya. Kita handle juga ya. Ya, jadi di setiap kalau untuk perusahaan khususnya ada yang namanya spokesperson. Spokesperson ya. Spokesperson. Nah, divisi corporate communication, divisi public relations itu adalah secara tidak langsung mewakili spokesperson dari sebuah perusahaan atau institusi. Jadi apakah berhubungan dengan media, apakah berhubungan dengan stakeholder dalam hal ini bisa government, bisa akademisi. Ya. Karena kan kita kalau bikin sebuah program itu tuh kolaborasi. Siap. Dengan komunitas gitu. Ada stakeholder yang lainnya. Benar, gitu ya. banyak banget Itu stakeholder. levelnya itu. harus manager. Si apa namanya spokesperson itu. Enggak sih. enggak. Kalau untuk spokesperson ya, Ya. manager. Tapi Oke. kalau untuk pembinaan relasi itu mulai dari bawah. Junior, staff oke. gitu Ya, ya, itu udah mulai tuh misalnya mau bikin acara terus menghubungi stakeholder tertentu, KOL kah Ya, gitu. ya. Ada akademisi itu Ya. junior Atau udah mulai artis belajar gitu ya. karena di situ mereka membina relasi itu kan nggak gampang ya, Betul, Kang, betul, gitu kan ya. betul. How to manage people, Betul. how to entertain people. They start from zero justru ilmu Bener, itu bener. menurut aku sih. Oke, gitu. aku tuh sering lihat di sosial medianya dia itu kayak ibaratnya punya satu bonding khusus dengan media-media, insan-insan media lah istilahnya ya. Setiap ada acara apapun, insan media itu banyak banget. Lu juga kayak ibu kosnya gitu ya, kayaknya sorry ya ini kata-katanya. Bener. Ya kan, jadi kayak semuanya under your bukan supervisi ya, tapi under your koordinasi. Nah itu dia Bener. kata-katanya ya. How you manage that? Gini, aku punya istilah media buddies. Oke, keren. Ya. Saya punyanya gym buddies. Gym buddies kan. Mirip Salah ya? satunya Mas Ade ya. Mas Adera Oh, ya ya. benar. Nanti upcoming Adera ikutan di Oke. sini ya. Jadi media buddies. Jadi Media buddies keren. professionally aku punya bond, but personally I have bond too. Jadi I treat them wow. as friends, As friends. as buddies gitu. Wow. Karena kan basically everyone is human kan. Setuju. Ya kan kita Setuju. human dan Ya. interaksi itu nggak bisa tuh cuma sekedar hanya profesi aja, Iya, profesional aja. Udah beres, saat ada udah itu udah- event udah ada. udah selesai Ya, gitu ya, kan. Jadi silaturahmi itu terus kita jalin, jaga. apakah baik itu offline atau online gitu. Jadi kayak aku tuh sering juga ngopi-ngopi sama teman-teman media. Buat apa sih? Sebetulnya untuk tuker knowledge ya. Knowledge ya. Karena mereka jauh lebih up to date sebetulnya. Betul, Jadi betul. aku menggali informasi, sampai aku brainstorm. Kalau aku lagi misalnya kepikiran, gue pengen bikin campaign ini atau campaign itu, aku minta masukan sama mereka dulu. Gitu. What do you think ya from your side? Oke. Karena kan kita kan kadang kalau di corporate, kita kok kacamata kuda ya. Katanya Iya. kita harus benar-benar bisa mendapatkan insights. Betul. Supaya ini sellable apa enggak sih Masukan. gitu. Wah. Iya itu. Ini bahasanya corporate sekali Bu, saya banyak gak ngertinya. Gak bercanda. Keren banget, ini profesional banget ya. Gak percuma jadi apa tadi? Corporate Communication Communication. Manager. Itu dia ya, memang keren banget. Oke, nah kita akan bagi dua nih. Satu kan tadi kita mengenai verbal udah pasti. Nah kita bagi dua antara communications dan public speaking. Ya. Kalau communication, how you make bonding, bagaimana membuat bonding sama teman-teman mass media segala macam. Satu lagi adalah berbicara. Ya. Kan lu tadi bilang bahwa lu itu adalah sama mereka itu adalah media buddies, Yes. ya kan? Nah, buddies berarti kan sohib dong, Sohib. bro dan sis gitu loh. Nah, how you talk with them? Ngomongnya biasa casual aja atau kayak halo mas selamat pagi atau kayak udah ngopi yuk atau apa gimana tuh? Seorang public relation itu seperti apa? Jujurly, Ya asik jujurly udah lama banget. aku lagi di Jaksel soalnya ya. Jadi Iya, iya, gue harus bener. Jaksel style ya. Iya. Jujur- Literally. Jujurly sih aku selalu ngambil ilmu kamu, Kang. Be yourself. Kamu
Ini satu fun fact ya, dia itu beli loh dia buku gua, terus dia simpen di atas troli dan dia pergi ke Singapura, fotoin jebret. Gua langsung kayak sampai sekarang masih ada, makasih banget. Jadi jujur nih sebetulnya dia suhu sebetulnya, mohon maaf nih. Minumnya mau tambah lagi nggak? Jadi Iya. be yourself. Jadi gini, bahasa manusia itu lebih mudah dipahami sebetulnya. Ya, Jadi kan itu lebih baik dan teman-teman media itu juga nggak pernah mereka cukup terbuka untuk menerima informasi apapun yang kita sampaikan. Betul. Jadi lebih simpel itu lebih baik. Karena informasi yang lebih simpel, lebih baik itu lebih mudah diterima. Ada di buku saya itu, Simplify. Keren banget ini. Udah bertahun-tahun hanya Anda yang bisa mengungkapkan lagi. Makasih. Kalau emang punya ilmu, kalau punya ilmu yang harus dibagi-bagi kan. Iya, setuju. Ya kan? Mana tuh benar-benar diaplikasiin loh. Yang penting ada waktunya kan. Pasti ya cocok. Waktu, ya. lanjut. Gitu. Keren. Jadi kalau untuk format ataupun biasanya kita kasih dokumentasi apa kita bentuk press release gitu kan ya. Atau mereka biasanya langsung nanya, kalau misal nggak cukup mereka mengerti, mereka akan bertanya ini. Casual aja gitu. Oh wow. Keren. Aku kadang di kontak via WA, DM, IG juga nggak apa-apa gitu kan. Dan memang ketika kita preskon, aku tuh memang meluangkan waktu banyak untuk mingling sama mereka. Itu yang paling penting. Even though bukan nggak ada urusannya sama mau event upcoming gitu nggak apa-apa ya? Jadi as a friend in aja? The event and outside the event. Professionally dan personally. Yes. Keren banget. Karena memang kebetulan aku kan people person orangnya. Emang aku tuh extrovert gitu. Gokil, extrovert banget. Iya, jadi kayak aku get energy from being around people. Iya. Gitu. Ini bedanya ya guys, ini sedikit fun fact. Jadi kalau orang extrovert itu dapat energi ketika bersama banyak orang. Yeah. Tapi kalau introvert, dia itu dapat energi ketika dia sendirian. Bener. Ada ambivert juga, Kang. Ambivert di tengah-tengahnya ya. Bener. Nah makanya ini si social battery-nya itu caranya adalah seperti itu. Ngecasnya dia banyak orang. Kayak dari tadi nih, kita kan sekali syuting bisa 5-6 orang. Dia seneng banget tuh kayaknya yang ini. Jangan gue yang udah social battery-nya udah habis. Udah kedip-kedip gitu ya guys. Pastikan social battery kalian bisa digunakan secara wise ya. Jangan misalnya seharian kan suka banyak tuh ya anak zaman sekarang itu kan ada 3-4 penongkrongan lah, nongki sana nongki sini gitu. Jangan dihabiskan di satu tempat. Pastikan karena akan ada still another 2 or 3 event waiting for you upcoming gitu ya. Oke, kita akan balik lagi nih. Tadi kan udah ngomongnya casual gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke kerjaan beliau ini. Nah, beliau ini kan handle selain dirinya dia juga harus prepare dengan apa yang berkaitan dengan citra perusahaan di mata orang. Termasuk adalah ngurusin para petinggi-petinggi alias bos-bosnya nih. Bener. Lu persiapin juga nggak sih? Kayak mungkin apa istilahnya teksnya atau apa penampilannya, pakaiannya dan segala macam? Oke. Spokesperson itu kan ada banyak levelnya ya. Kayak ada dari manajer, terus ada Pak Andrew. Ya, Pak Andrew, halo Pak Andrew. Nih aku itu nggak juga berani the main spokesperson tuh, keren dia mah. CA director kami ya. Jadi kemudian ada other management team board ya, maksudnya board directors dan presidir gitu. Tapi emang kita bagi tugasnya nggak semuanya turun kalau dalam sebuah event gitu. Nah, yang paling penting emang dipersiapkan tuh kita sebutnya adalah PR documents atau term of reference yang isinya TOR ya kan, talking point sering dong kan Kang Ferli dapat dari saya ya. Betul, saya ini bos kesayangan saya juga ini ya. Itu memudahkan kita untuk menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan panduan. Constraint. Yes, jadi konsistensi messages gitu kan. Message-nya nyampe, key messages benar. Itu jadi panduan. Tanpa dokumen itu kayaknya sulit kalau nanti takutnya malah message kemana-mana. Betul. Ya. Jadi itu jadi kita nyebutnya apa kayak kitab kita lah kalau di PR gitu kan. Rambu lah. Benar, rambu term of reference kayak gitu. Reference. Nah, setelah term of reference itu kita bisa share dan sebelum event 1 atau 2 jam sebelumnya kita duduk bareng untuk alignment, untuk briefing. Keren ini sama KOL, sama MC, sama speakers, betul. MC, moderator semua itu kita alignment gitu. Sama IO termasuk ya. Termasuk IO juga ya, karena mereka show director kan ada di situ ya, betul. Gitu kan ya. Nah, setelah itu baru kita go on show.
Udah. Oke. Dan Gitu. biasanya dari apa namanya istilahnya yang punya hajat gitu ya, yang punya acara itu dia punya ada bisikan-bisikan yang nggak tertulis di situ kadang-kadang Ya, ya kan. apa kita nyebutnya corporate message, brand Corporate message, ada message, corporate ya. culture juga, ada Iya, credo dan segala macam. Kami benar. tidak misalnya kami tidak apa namanya menyebutkan kata ini sebagai ini misalnya kayak Ya, gitu. ada Nah, itu do's and don'ts ya. do and don'ts betul Ya, ya. ada Dan do's itu and nggak don'ts-nya. written di situ Benar, gitu ya. benar, Oke, benar, nice. benar. Oke. Benar. Nah, so far sih oke dan memang itu professionally di-executed sama tim. Jadi semuanya memang harus dilakukan bersama ya. Dan itu termasuk kalau kayak kemarin tuh ada yang apa kayak cerdas cermat itu harusnya ada koordinasi ya. Ya, Oke, ya, ya. ya, Cukup. Aku tidak bisa mengomentari Iya, aku ya. juga nggak bisa, tapi Menyayangkan sekali tapi. menyayangkan sekali ya. Nah, oke, kita fokus ke yang namanya kerjaan beliau ini ya. Ya. Gue pernah sering, bukan pernah ya, sering banget dalam satu acara di mana ada media massa dan segala macam, ada yang namanya doorstop. Nah, doorstop itu apa sih Kak? Jelasin. Doorstop. Door, pintu untuk Di nyetop. stop gitu. Itu tuh istilah aja sebetulnya. Iya, iya. Doorstop interview ya. Iya, doorstop interview adalah di mana interview itu terjadi biasanya dadakan. Jadi biasanya setelah acara terus tiba-tiba ya karena walaupun kita buka sesi tanya jawab Di di depan, acara, nggak semua teman-teman media itu Puas. puas gitu kan. Aku Ya. pengen nanya lebih private lah atau apa gitu. Betul. Nah, kita memang menyediakan waktu kurang lebih setengah jam atau 15 menit supaya teman-teman media lebih apa ya, lebih Terpuaskan. dekat, lebih Oh, dekat lebih- juga, lebih- lebih oh, dekat oke. gitu. Iya, iya, Nanya iya. lebih dekat kan ada yang kalau nanya di forum malu atau Iya, apa iya, kayak sungkan gitu ya. gitu ya, dan gitu ya. sensitif gitu Benar, ya. jadi lebih dekat terus biasanya pertanyaannya juga lebih detail gitu Iya, iya. kita siapkan. Nah, lagi-lagi karena kita punya panduan itu tadi ya term of Tor. reference, segala sesuatu jawaban memang udah refer ke situ Oke. gitu. Nah, bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar term of reference itu ya, di luar talking points. Tapi biasanya Bapak Ibu itu kita jaga ya udah in the corridor aja. Misal pertanyaan seputar industri Ya, ya kan. ya. Ya kan pertanyaan seputar cerdas cermat nggak kita jawab gitu ya. Iya. Ya ngerti kan? Dan nggak usah dikomentarin ya. Iya benar, tapi Udah aja di skip aja ya. benar, tapi memang masih under the corridor gitu. Ya. Gitu aja, Ada gitu. constraint-nya Ada gitu ya. constraint. Jadi gini guys, mungkin kalau kalian agak bingung dengan doorstop itu seperti apa. Jadi gini, misalnya ada acara, terus kemudian ada apa namanya petinggi-petingginya ngomong segala macam. Terus ada buka sesi Q&A. Oke, kita buat nih MC masih ngomong nih. Oke, silakan. Bapak ini, Bapak itu segala macam. Udah nanya beres, udah beres. Si petinggi ini akan meninggalkan ruangan dong. Benar. Nah, jalan, tiba-tiba wartawan itu Berubuk. apa ambush tuh apa serangan mendadak. Benar. Pak gimana? Pak Bapak ini, Bapak itu. Nah, disinilah si timnya Kafeti ini yang biasanya Ngegawangin sih. pasang badan. Benar, Sebentar Pak, ini sebentar itu. benar, Nah, benar. apa yang harus dipersiapkan untuk terutama para pejabat nih? Kita pernah kemarin di episode yang sebelumnya adalah kenapa pejabat itu blunder. Ternyata pejabat itu memang banyak sekali bekalnya ataupun apa ya muatannya lah gitu loh. Kalau ngomong gini, kalau ngomong itu dan segala macam. Nah supaya nggak salah harus ada tim yang akan membuat semacam apa ya? Kalau gue bilang itu kayak skenario-nya lah gitu loh ya. If then gitu. Jadi kalau orang tanya ini jawabnya ini, orang tanya ini jawab ini. Dia harus exercise segala macam. Nah kalau dari Kafeti kayak gimana? Melatih bagaimana si petinggi ini bisa menghadapi dengan baik tuh tentang si doorstop tersebut. Nah, belajar dengan mungkin skop aku masih lebih kecil ya kan, kalau ada petinggi-petinggi yang udah state ya, maksudnya negara kayak gitu kan. Level state itu mungkin harusnya memang Menkominfo ya. Ada ya Menkominfo Ya, atau kalau nggak salah tim komunikasi kepresidenan Ya, kayak gitu. adalah ya. Udahlah pokoknya ya. Tapi kalau di ranah diriku sih Ya. di situ sesi briefing alignment itu tadi. Oh, oke. That's why justru malah golden itu yang moment paling ya? penting. Golden moment gitu. ya bahkan. Di situ kita juga rehearse kalau ada pertanyaan sensitif ini kita jawabnya apa ya Bapak Ibu sekalian biar sama. Oke, gitu guys. Jadi Oke. kadang doorstop itu bukan berarti dilakukannya serentak bersama. Bisa terpecah 3, terpecah 4, terpecah 2 tergantung banyaknya stakeholder. Oke. Gitu loh. Misalnya Bapak A diwawancara sama wartawan media yang berbeda gitu kan. Jadi Bapak dia Bapak ada C gitu beda. zona-zonanya Zonanya ya? ada. Oh, oke. Nah, kalau alignment itu sudah terjadi, semua sudah mengerti apa yang harus disampaikan dan message-nya harus sama, we don't need to worry.
Oke. gitu. Jadi Biasanya juga kita kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di luar topik pada hari itu kita jawab, kita akan fokus, mohon maaf kita fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang berhubungan dengan acara hari ini ya, Iya, Mas iya. gitu. Itu lebih baik sih ya, gitu. aku juga kalau lagi live di aplikasi yang live itu yang di sebelah tetangga, kalau misalnya nanya ini, Mas, udah berkeluarga belum? Oke, saya akan menjawab tentang public speaking ya. Iya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ya, takutnya melebar kemana-mana Betul, kan. betul. Jadi kalau jawab ini gitu. langsung cek ngerembet semuanya Karena segala kita jawab macam. no comment juga nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh? Nggak boleh kalau Oke, di ini PR. ilmu baru nih, ilmu Nggak baru. boleh Di no dalam comment. public relation dilarang untuk jawab no No comment. comment. Apalagi kalau ditanya lari, nggak boleh itu lebih nggak boleh Ngacir lagi ya ngacir. jatuhnya ya. Nggak boleh. Sebentar dulu ada miss no comment maksudnya apa? Itu aku no comment. Oh, no comment. Lu no comment. Oke, seru. Jadi, Jadi nggak boleh no comment. boleh. Harus ada jawaban Harus yang ada bisa jawaban. dikutip ya. Dan aku juga ini ilmu udah lama. Oke. You don't need to answer the real answer. You don't need to answer the question what the real answer. Jadi gini, yang penting kamu jawab aja. Ngerti nggak sih? Gitu. Kamu kasih jawaban. Tapi misalnya contoh, aduh apa ya? Apa ya, supaya ngasih misalnya? taunya contoh. Mas Ferli, Ya. Mas Ferli Ya. istrinya 2 ya? Saya kayak gitu. Terus Oke. kamu kan ingin, kamu kan pasti akan bilang enggak kita Enggak, gue akan bilang putar. I wish. Enggak, lanjut, ulangi enggak, lagi. apa? Mas Ferli istrinya 2. misalnya. Oke. Istrinya 2 ya gitu Terus? kan ya. Saya beruntung sekali, saya memang sudah mempunyai pasangan. Titik, that's it gitu. Oh, diplomatis. Yes, gitu. Oh, wow. Mas Ferli, aku dengar Mas Ferli punya anak dari selingkuhannya. Terus kasih contoh Itu, yang lebih Mbak. enak dikit dong. Mbak, I love you, Mbak. I know Itu you're lagi busy. mantau, udah senang. Enggak, tapi itu kadang membuat kita jadi gue akan jawab yang benar apa Kena enggak ya mental, gitu, kena kena mental. mental Iya, iya, gitu. iya. Dan wartawan itu berhak menanyakan apapun gitu. But give a normative answer. And Oke. you don't need to answer the real question. The real answer gitu The real ya. answer, you don't need to Dan give the real answer. faktanya Ya gitu aja. But you need to give an answer without saying no comment. Gitu. Karena itu yang akan dipakai, dikutip sebagai statement orang tersebut Yes, ya. itu justru jadi gini. Kalau aku jadi media, ya memang tugasku adalah Mencari berita, Mencari mencari berita. kenyataan, Clickbait. fakta. Oh, clickbait. Clickbait. Ada juga di itu tugas aku karena buat aku bad news is good news. good news Oke. gitu ya kan. Iya, iya, iya. Nah, for Bad all news is good news. for all spokesperson jangan sampai terjebak dengan trap itu. Jebakan Batman. Jebakan Batman itu Iya, jangan iya. sampai. Kalau seandainya, kalaupun seandainya memang harus menjawab, kembali lagi ke panduan yang sudah term of disiapkan. reference. Makanya ketika dikasih panduan harus dibaca seksama. Iya, Ada gitu. istilahnya term and condition. Kalau ini term of reference. TNC ya, iya. Iya, syarat dan Semua ketentuan baliknya berlaku. ke situ Iya, iya. gitu. Dan di PR tuh ada yang namanya istilah kaset rusak. You can always say the same question over and over again. That's not fine. That's fine. That's maksudnya. fine gitu ya. That's Jadi fine gitu. kalau jawabnya itu lagi nggak masalah ya. Kaset Gitu. rusak. Oh Nggak kayak apa-apa The Broken gitu. Records ya. Kan Jadi dia nggak akan mungkin ngambil footage, the full footage. Iya, Kan dia iya. pasti ngambilnya yang footage yang pendek-pendek gitu. Ya, kita- It's more safer gitu. Oke, Walaupun dalam hati dia gini, kok bapak ini nggak nyambung ya? Gitu. But it's safer. It's But it totally works. safe. It But works. It works. Rather than kita, tapi memang kita namanya manusia kan spontanitas, Wow. tiba-tiba not ready gitu you ya. don't hit it everyone man. Hanya di sini. Dia kan tiba-tiba kayak Wow. Oke, dan itu juga satu gesture, Ah. body language memang harus Dilatih. harus Dilatih. manage. Nah ini kan public speaking nih ranahnya. Tadi udah ibaratnya it's okay when you answer the same answer all over again million times is It's okay. okay, it's okay. Okay, but the body cannot lie. Ya. Nah itu how you deal with that? Gimana caranya supaya si body juga ketika si mulut berucap yang lain kan body juga harus ini kan misalnya kayak ya itu nanti kita akan berikan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Tapi ketika badannya tidak mencirikan bahwa dia juga pede, nah you cannot lie it gitu. Nah kita harus ngapain tuh? Memang itu practice make perfect ya, Ya, gitu setuju. kan. Oh, saya kira ya you have Ya. to always Practice is the king of the practice skill. Tapi memang for all PR person, Hmm. although we value so much, we value kejujuran so much, Yes. tapi memang
how you act, how you manage your body language. Aku nggak bisa bilang acting ya, tapi it's part of acting. Ya. Lu harus master itu. Berperilaku ya. Yes. Oh, mastering. Terutama saat quote unquote crisis misalnya. Gitu kan, Ya, itu ya, kan ya. panic situation Benar. atau apa. Salah You have to stay ngomong, calm. blunder, Bener. malah bikin panik orang. That's why balik lagi ke talking points. Jadi Yes. kasar terus nggak masalah Ya, gitu. ya. Tapi memang itu praktis sih. Aku nggak bisa bilang, maksudnya orang Jam semua terbang bisa ya? punya. Itu Oh, jam benar-benar terbang jam ya? terbang. Oke. Gitu. Guys, ini waktunya sedikit lagi. Ini khusus untuk Ibu Menaker, ini jamnya cukup lama nih ya. Oke. Kasih tips untuk teman-teman semuanya. Ini mungkin nggak harus mungkin level CEO gitu ya, tapi bagaimana mungkin kalau yang teman-teman yang ada ketua OSIS, ketua apalagi itu BEM dan segala macam lah ya, sebagai seorang leader, bagaimana menghadapi pertanyaan yang menjebak lah istilahnya. Tidak ada pertanyaan, Bu Feti, saya tidak terima Ibu bilang ini, saya kan anu. Nah, how to respond with that? Itu aja, satu aja sebelum kita tutup. Ada yang lebih, biasanya ilmunya yang lebih tinggi tuh kalau dari senior PR aku adalah answer a question with a question. Wah, keren. Ya, keren. kan? Answer question with a question, ya kan. Jadi Yes. kamu tanya lagi seberapa pengaruh memangnya impact tersebut ke komunitas atau ke ibu atau bapak. Di situ kamu mikir. Butuh Gua waktu. mau ngasih jawaban Butuh waktu, apa ya? Gitu. Apa buying time ya? Yes, gitu. Itu mikirnya buffering. Benar, gitu. Jadi karena dia akan menjawab lagi kan, biasanya Iya. kayak gitu. Jadi ada dialog. Benar, karena kita butuh waktu untuk mikir. Gitu. Sebentar, gue pikir gini. Ini cara pikirnya ada dua nih. Kalau menurut gue ketika ditanya dan gue nggak bisa jawab, gue akan kasih given answer, given statement yang nggak usah didebat lagi. Bisa benar, bisa salah. Ya, pokoknya kita berikan yang terbaik untuk masyarakat. Dah, gitu aja. Bisa, itu normatif. Diplomatif. Bisa. Oh, diplomatis dan normatif. Itu normatif. Nah, kalau ini bisa. beda lagi nih. Nah, kalau udah high level, makanya aku bilang kalau high level itu give a question with question. With a question. Answer the question with question. Gitu. Supaya bisa ada waktu untuk ngejawab. Buying gitu. time. Buying time. Menurut gitu. Anda bagaimana? Iya, karena biasanya walaupun kita kasih jawaban normatif, mereka akan tetap nyecer. Which is itu hak mereka. Tetap gitu. Tapi kan secara personal branding kita terancam dong. Iya, ya kan? bener. Tapi mereka biasanya nggak puas. Tapi kan kalau aku kan udah deket sama teman-teman media tuh kan. Bener Mbak Feti, bener. Masa sih kayak gitu aja gitu. Apa kalau digituin gimana ya gitu kan. Gitu. Emang kayak gitu ajanya gimana sih? Gitu. Nice. Gitu. Oke. Ini barusan dia bilang gini, menyentuh seperti ini. Ini yang dilakukan adalah namanya kinestetik. Kita menyentuh orang. Orang itu ada yang dibikin bahagia itu dengan omongan alias auditori, ada juga dengan visual. Nah, orang ngeliat, oh si Mas Ferli merasa menyesal, oh iya oke. Tapi ada juga yang lebih killing adalah apa? Udahlah, Mas, aku mohon maaf ya. Benar. Oke, good job, keren. Orang akan langsung happy banget. Jadi guys, kalian lihat lawan bicara kalian itu seperti apa? Auditori, visual atau kinestetik. Kalian terapkan itu aja semuanya. Dan sejauh ini it works like a charm ya. Semuanya all is good ya, all is well ya. Keren banget ya. Oke, ini nggak kerasa ini udah mau setengah jam, ini luar biasa banget ini untuk episode kali ini kita banyak sekali pelajaran dan memang beliau ini layak untuk dinobatkan sebagai tadi apa? PR Person of the Year. Iya, keren banget sih lu. Proud, respect, luar biasa banget ya guys. Kita akhiri untuk acara kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Feti. Sukses terus untuk Pak Endro. Salam juga untuk tim-tim dari Frisian Flag juga. Ups, keceplosan. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya di ujung ya. Ya di ujung ya, gak apa-apa ya guys. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses buat kita semuanya. Jangan lupa kita berani untuk bicara benar, menarik, dan juga bisa memberikan impact untuk orang lain. Ya, sukses. Kita angkat gelas, kita ting dulu. Sampai jumpa. Sukses buat kita semuanya. Bye-bye. Sukses.